Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Bagi setiap jemaat yang hadir maupun setiap jemaat yang beribadah melalui siaran live streaming, melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman dan sakramen pada hari ini adalah Pendeta Benyamin Lohenapesi. Dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema bersyukur untuk setiap pelayanan. Di dalam ibadah ini kita akan menyaksikan pernyataan dan pengakuan percaya melalui sakramen baptis serta peneguhan anggota sidi jemaat bagi 22 orang warga. Untuk itu dimohon jemaat tidak mengambil gambar atau foto pada saat ibadah berlangsung karena telah disediakan petugas khusus. Prosesi salon sidi memasuki ruang ibadah diantar oleh presbiter pendamping. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita telah memasuki minggu ke-6 sesudah masa raya Pentakosta, dan di dalamnya kita semua yang hadir menjadi saksi bahwa warga jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta akan mengungkapkan pengakuan iman mereka di hadapan Tuhan dan Bapak Ibu Saudara sebagai saksinya. Nas pembimbing kita dalam ibadah hari Minggu ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-12 ayat 6 sampai 7, yang demikian: Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Pada anak sidi, calon sidi baru dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan di dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan memperbaharui kami yang tulus mengaku kepadamu. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan. Jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun.
Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Berikan kepada kami semua hikmat. Di dalam kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang membimbing kami semua dalam pembacaan Alkitab yang berintikan firman Allah. Roh Kudus-Mu yang membimbing kami dengan kekuatan kuasa-Mu untuk mendengar dan memahami firman Tuhan. Sehingga kami semua dapat mengerti apa yang Kau ajarkan pada hari ini. Teristimewa bagi saudara-saudara kami yang siap untuk mengaku iman mereka di hadapan Tuhan dan disaksikan umat-Mu. Biarlah Roh Tuhan memampukan mereka semua, bukan hanya sebagai pendengar yang setia, tetapi juga mereka siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan sesuai janji Tuhan. Karena itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami berseru kepadamu, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru,
Surat Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Shalom. Ibu Bapak kekasih Tuhan, baru saja kita membaca surat Paulus. Ada 2 bagian. Seperti biasa kalau orang-orang tua dulu sebelum ada handphone, kalau sudah pergi jauh dari rumah maka dia menulis surat. Atau ketika dulu masih pacaran, ya, papa mama kalian masih pacaran, nah, pacarnya jauh kerja di sana, dia tulis surat. Kalau sekarang kalian masih bisa pakai handphone, masih bisa video call. Kalau dulu enggak ada itu yang namanya video call. Tulis pertama. Nah, ya pertama itu biasanya salam dulu kan. Hai sayang, kan begitu ya. Tanya-tanya sama papa sama mama gitu. Hai sayang, apa kabar? Saya berharap kamu sehat-sehat juga seperti saya, dan seterusnya. Biasanya salam itu sesuatu yang mengucapkan keadaan, sukacita, kegembiraan dan sebagainya, itu salam. Ya kan? Tunggu dulu, saya buka dulu. Nah. Jadi kalau kegembiraan, ada sukacita, kegembiraan itu berarti dia mau menyampaikan sesuatu pesan. Nah, ya kan? Jadi dia pesan. Dan itu sangat pribadi sekali surat itu. Begitu sampai sama mamamu, di dalam hatinya taruh begini, asik. Kalau zaman sekarang, kalian tulisnya di mana? Di WhatsApp. Apalagi Messenger. Apalagi, dulu masih SMS. Habis SMS itu apa tuh? BBM. Apalagi? Baru sekarang pakai Face, atau orang bilang dulu orang-orang kalau nggak ngerti gitu kan, itu apa itu Facebook, itu Facebook. Facebook berarti muka sama buku taruh di muka. Nah itu.
Ternyata enggak ya, Facebook. Nah, Facebook berarti bacaan. Nah, dia taruh bacaan. Apakah sama ungkapan itu? Oh, kalau Facebook itu bisa disebar, orang lain baca. Demikian juga dengan WhatsApp, orang lain bisa baca. Apakah itu isinya sukacita ataukah isinya itu penuh dengan caci makian? Semua itu bisa baca. Dan kalau sudah baca, lalu orang kasih jempol, 1000 jempol, aduh dia sudah senang. Dia nggak tahu yang membacanya itu kadang-kadang ada yang sakit hati dan menangis. Sementara yang jempol tung tang tung, kasih jempol yang gambar wahti merah, kan begitu ya. Oh, tandanya dia super dan seterusnya. Sementara yang mendengar, yang membaca ada yang sakit hati. Kenapa? Dia tersinggung, bisa saja dan seterusnya. Jadi saya katakan surat Paulus ini berbeda. Dia bisa menjadi surat pribadi bagi jemaat-jemaat. Dia bisa disimpan karena apa? Ada nasihat di sana, ada kata-kata yang membawa kekuatan. Mari kita mulai. Saya tidak mau panjang lebar di situ. Yang pertama, aku senantiasa mengucap syukur. Kalimatnya begitu. Dalam bahasa Yunani, mengucap syukur itu adalah eukaristio. Eu dari dua kata, eu dan karis. Karis bisa berarti karisma. Eu itu berarti baik. Karis adalah anugerah. Kenapa kita bersyukur? Karena kita mendapat anugerah yang baik dari Tuhan. Itu kata Rasul Paulus. Eukaristio. Jadi dia mengucap syukur, dia bergembira. Kalimat berikutnya. Mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia. Jadi ada satu sukacita. Saya hanya menekankan pada 2 ayat berikutnya. Sebab di dalam dia, nah ini penekanannya. Dianya siapa? Dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan di dalam Yesus Kristus dan seterusnya. Di dalam dia kamu telah menjadi kaya. Dalam hal apa? Perkataan diterjemahkan logio atau logos. Yang kedua adalah pengetahuan. Dalam bahasa Ibrani karena dikatakan gnosis. Kita mengenal dengan istilah filsafat gnostik. Nah, orang Yunani itu sangat kaya dengan pengetahuan. Gnosis pengetahuan. Jadi kalau di dalam diterjemahkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Bukan sekedar pengetahuan teori. Tetapi juga pengalaman teori itu harus dipraktekkan atau harus dinyatakan aplikasinya apa dari semua yang kita dapat. Oke. Jadi Paulus mengucap syukur karena apa tadi? Jemaat itu mendapatkan karunia yang baik dari Yesus, di dalam Yesus. Jadi mereka bisa mendapatkan pengetahuan, pengalaman bersama Yesus. Nah ini, ya kita tahu Paulus kalau baca selanjutnya memang emosional Paulus mulai naik sedikit. Kenapa? Karena satu, jemaat yang dibina itu pecah, hampir pecah. Karena apa? Karena mereka berpihak ini dan sebagainya. Makanya kata Rasul Paulus, apakah kamu semua dibaptis dalam nama Paulus, Apolos atau Kefas? Semua dibaptis dalam nama Tritunggal Allah. Jadi tidak ada yang namanya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Makanya di dalam satu tubuh baru Paulus menjelaskan tentang gereja. Gereja itu kaya dengan karunia. Seharusnya warga Kristen, seharusnya warga jemaat, seharusnya warga Sidi harus mengucap syukur. Karena apa? Dia punya pengetahuan, bukan soal bagaimana dia belajar katekisasi selama sekian tahun, bagaimana dia belajar dari kecil sampai dewasa, tetapi karena dia bergaul dengan Yesus, maka dia bisa diperkaya. Kalau orang mendapat pengetahuan di luar saja, ya, tanpa bergaul dengan Yesus,
yang terjadi adalah arogan, sombong, sok pintar. Kenapa harus bergaul dengan Yesus? Mengapa harus berpengalaman dengan Yesus? Karena Yesus mengajarkan dia untuk rendah hati. Itu. Jadi kita kaya, orang Kristen kaya bukan soal materi. Kaya karena kita punya pengetahuan. Dari mana? Karena kita mau belajar tentang Yesus. Rindu. Dari mana kita belajar? Dari Alkitab, bukan dari yang lain. Karena itu gereja melengkapi saudara bukan dengan surat CD. Dengan surat CD selesai. Belum. Karena itu saudara dilengkapi dengan senjata rohani. Apa itu? Alkitab. Itu senjatamu yang harus kamu terus belajar dan berpengalaman dengan Yesus. Karena itu kamu bisa dapat pengetahuan. Bagaimana caranya? Jangan lupa hari Minggu-minggu berikutnya, kalau sudah jadi pemuda dan semua sudah menjadi normal, masuklah kembali ke dalam gereja. Jangan cuma 1 tahun 1 kali. Kalau Natal rame, kalau pasca perjamuan rame. Natal, Desember rame, Januari tenggelam kayak pohon terang. Cukup sampai di Natal dia meriah. Masuk Januari dia tenggelam lagi, nanti muncul lagi dan sebagainya. Apakah kita bisa kaya? Kita enggak kaya, hidup kita ya begitu-begitu saja. Nah saudara-saudara, ini yang mau diajak oleh Rasul Paulus. Sekarang terakhir pernyataan itu kepada semua warga Sidi, calon warga Sidi yang akan bersedia untuk mengaku iman. Kemarin saya tanyakan, sekarang di hadapan Tuhan, ini sekarang jujur dan ini sekarang serius pertanyaannya. Sudah merasa sempurnakah kalian mendapatkan pengetahuan tentang Yesus Kristus? Sudah atau belum? Ya, nggak usah marah-marah, saya tidak, nggak usah. Untung aja ditutup begini. Nggak usah. Tegas saja, sudah sempurnakah atau belum? Hah? Belum. Benar? Oh, kalau dia bilang sempurna, dia merasa dirinya dia di sorga. Dia merasa diri orang lain, kau berdosa. Saya sudah masuk gereja dari kecil, saya sudah tahu itu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya iya, memang Kejadian sampai Wahyu nggak ada berubahnya itu. Sudah tahu begini-begini, tapi kalau bagaimana perlakuannya? Ya sama saja perlakuannya, berarti dia cuma pengetahuan dari sisi luar, tapi berpengalaman dengan Yesus dia belum. Terakhir yang kedua, apakah di dalam diri kalian ada karunia yang Tuhan berikan? Nah, kalau kalian punya suara bagus-bagus, gak usah ragu-ragu untuk sama-sama, Pak bolehkah saya mendaftar, kita bikin pujian dan sebagainya. Nanti kalau gereja sudah mulai aman dari pandemi COVID ini, mulailah tunjukkan. Jangan malu-malu, di kamar mandi bisa teriak-teriak nyanyi. Ya kan? Masa di gereja masih gitu. Nah, kalau punya karunia untuk punya ilmu untuk dalam hal IT, tunjukkan, bantu gereja. Itu namanya bahwa saudara memberi dan saudara tahu pengetahuan yang saudara dapat dari Yesus, bukan dari saudara belajar, tapi karena Roh Kudus ada di dalam diri kalian. Dan karena itu kita mengucap syukur, kita belajar rendah hati untuk terus. Paulus itu membimbing jemaat itu supaya terus untuk belajar. Karena itu saya katakan kemarin, jadilah murid Tuhan. Orang kalau jadi murid, dia selalu minta ingin ini, walaupun dia tahu itu bagaimana bernyanyi, bagaimana do tinggi dan bagaimana, tapi begitu dia tahu ada pelatih, oh itu pelatih, berarti saya mesti hormati pelatih. Sepintar-pintarnya kita bernyanyi, kalau sudah ada orang yang melatih kita, berarti dia lebih pintar dari kita. Kalau dalam persekutuan, sepintar-pintarnya kita tahu semua bagaimana bermain musik, tapi kalau ada pemandu lagu, ikuti pemandu lagu, ikuti semuanya. Berarti kita belajar rendah hati, kita diatur, bukan kita mau mengatur. Yang ngatur siapa? Ini Roh Tuhan. Ya. Biarlah karunia-karunia yang berbeda ini 22 anak ini nyatakan, pasti bisa diberkati Tuhan. Sudah siap? Siap? Siap ya? Jangan lagi balelo lagi besok-besok. Sudah hampir 1 tahun belajar.
Saya percaya, karena itu mengucap syukur. Eukaristio, Tuhan sudah memberi sesuatu yang baik buat kalian hari ini. Amin. Jemaat kekasih Allah, kita akan menyaksikan dan menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tingkat tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa dalam iman. Oleh karena itu, mereka sekarang memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus berdasarkan Alkitab. Begitu pula tentang pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi. Dan karena sekarang mereka secara pribadi akan mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berdasarkan pengakuan itu, bagi yang sudah dibaptis, berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni umatnya. Jemaat yang terkasih, kita menguatkan saudara-saudara ini dengan memohon penguatan oleh Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu yang kudus kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan sakramen baptisan yang telah kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Engkau menolong kami untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Yesus Kristus Putra-Mu telah mengorbankan dirinya dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut,
kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita, iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga pada akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus, Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah, yang esa kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah pengakuan dan janji dari para calon sidi baru ini. Kepada saudara-saudara yang diteguhkan sebagai warga sidi, kami mengundang saudara-saudara untuk mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Kedua, apakah saudara mengakui Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun persekutuan tubuh Kristus, yaitu umatnya dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan dan disaksikan umatnya, Saudari Karissa Danielita Situmorang? Saudara Noverlin Seiman Telambanua. Saudara Mateus Ferdinand Louhenapesi. Saudari Dian Novita Sari Dewi. Saudari Orlin Marcia Dasinta Kese. Saudara Marcelino Tala. Saudara Marcelo Finangelo Picaulima. Saudari Janet Valentami Darmawan. Saudara Timothy Alden Marantika.
Saudara Cleopas Yehezkiel Sopakua, Saudara Nikodemus Desta Findrian, Saudara Jerome Nathanael Elisa Dien, Saudari Marcela Viana Pikaulima, Saudara McBrien Ginting Monte Carlo, Saudara Luis Marco Kesaulia, Saudara Adriel Spiro Gratius Patiata, Saudara Rafael Yunus Samson, Saudara Restu Aji Dermawan, Saudara Benhard Siegfried Filemon Watimuri, Saudari Hera Puspa Veronica Sihombing. Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Ivan Januar Manalu. Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Nathaniel Henry Pandi. Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara-saudara. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatukan hati dan mengucap pengakuan iman kita sambil berdiri berdasarkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel secara bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita dan untuk keselamatan kita. Ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit sesuai dengan kitab-kitab. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup yang berasal dari Sang Bapa, bersama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Kita percaya kepada gereja kudus, am dan rasuli. Kita percaya satu baptisan untuk pengampunan dosa, kenaikan kebangkitan orang mati, dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk, tetap berdiri untuk anggota calon sidi baru.
dari Pelkat PT, saya akan menyerahkan adik-adik pelayan PT kami yang tercinta yang sudah selama ini mengikuti ibadah pelayanan PT. Kiranya setelah pindah ke GP nanti tidak berhenti pelayanannya, terus mengikuti kegiatan-kegiatan GP yang ada, tidak stop sampai di sini. Perjalanan kalian masih panjang. Tuhan memberkati. Saya Ferdian, mewakili dari Pelkat Gerakan Muda. Pertama mengucapkan terima kasih untuk Kakak Iske sebagai perwakilan PT yang sudah mendampingi dan juga mengajar adik-adik kita dari Teruna untuk siap menjadi pemuda. Saya mewakili dari Gerakan Muda mengharapkan kehadiran dari rekan-rekan meskipun saat ini belum bisa beribadah bersama, tapi kami berharap setelah kondisi ini normal kembali, kami mengharapkan kontribusi kalian, talenta kalian, bakat kalian untuk bisa membangun gereja ini menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian. Saudara-saudara, mari kita kembali masuk dalam rangkaian ibadah kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk segala berkat-Mu hari ini. Pengakuan iman anak-anak-Mu yang diawali dalam pembelajaran katekisasi, dan kini mereka sudah mengaku iman. Mereka juga yang memperoleh karunia baptisan kudus. Tuhan sudah memberkati anak-anak-Mu ini. Biarlah melalui peneguhan sidi baru ini mereka juga mulai berjenjang dalam pembelajaran mereka untuk memasuki kepada gerakan pemuda. Kami bersyukur, khususnya kami berterima kasih untuk para pelayan Persekutuan Teruna yang sudah membentuk anak-anak ini dalam pendidikan dan pembelajaran mereka. Tuhan memberkati para pelayan yang telah berjuang dan membesarkan iman dan menguatkan iman anak-anak-Mu ini sehingga mereka dewasa dan mereka siap untuk menerima tanggung jawab sebagai anak-anak muda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan-Mu di dalam mereka melanjutkan tanggung jawab mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk para pengurus dan pelayan gerakan pemuda. Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam mereka melanjutkan tongkat estafet yang diberikan dari pengurus dan pelayan Pelkat Persekutuan Teruna kepada Pelkat Persekutuan Gerakan Pemuda. Biarlah mereka semua boleh terus dibimbing dan diberkati dalam proses pembinaan selanjutnya. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, biarlah kami gereja Tuhan tetap berangsur-angsur untuk memperbaiki kembali pelayanan-pelayanan kami, sehingga semua rotasi ataupun perjalanan pelayanan dapat berfungsi kembali. Terima kasih untuk para pengurus kedua pelayanan kategorial yang ada di Jemaat GPIB Sejahtera ini.
Mereka saling menopang, saling membantu ketika menyerahkan tanggung jawab selanjutnya. Mereka juga akan terus melanjutkan pembinaan ini dan terus mereka juga dapat memberikan yang terbaik untuk para sidi baru ini ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk para orang tua yang hadir pada saat ini. Sukacita dan kegembiraan mereka biarlah mereka dapat nikmati bersama. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, khususnya juga untuk jemaat Tuhan yang juga hadir di dalam ibadah ini. Tuhan berkati kami semua, para presbiter yang bertugas. Kami berdoa juga untuk tim yang sudah mengambil bagian dari semua proses ini ya Tuhan. Kiranya ibadah yang boleh berkenan di hadapan Tuhan hari ini Engkau berkati sehingga kami semua pulang dengan sukacita. Para orang tua yang terus menjadi pengawas dalam kehidupan anak-anak mereka selanjutnya, setelah mereka dilihat dewasa dalam iman dan percaya pada pendidikan dan pembelajaran selama di kelas katekisasi ini, mereka pun juga akan kembali melanjutkan pembinaan mereka di tengah-tengah keluarga untuk mengingatkan anak-anak mereka akan janji yang telah mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat-Mu di dalam gedung gereja ini. Bapa di surga, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga pelayanan Tuhan yang dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 5. Kami mau berdoa untuk keluarga Dwi Christian Yunianto, keluarga Yanu Kris Dwi Handono, keluarga Ibu Teresia Salnem, Bapak Laurentius Mujiono, Bapak Robert Martin Nanlohi, Bapak Andi Samuel Pakpahan, Bapak Yohanes Parluhutan Tambunan, Bapak Yopi Elkiopas Pikau 5, Diaken Greni Silahoy, dan keluarga Bapak Erich Edwin Lilvena. Tuhan memberkati akan seluruh keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan berkati. Ibu Tri Esti Setianingsi, Penatua Gultom Bapak Roy Sahelangi, Bapak Martin Lehmena, Ibu Yohana Lehmena, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julian Lomboan, Ibu Leni Patiata, Ibu Karla Watimena, Ibu Evelyn Penita Pati, Ibu Darmila Benjamin, dan Bapak Andreas Triwibowo. Kami menyerahkan seluruh jemaat sejahtera ini dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kebaikan yang boleh terjadi pada hari ini. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami, jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami semua akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Gita Bakti 244.
menyerahkan persembahan kita yang telah kita kumpulkan. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta untuk pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian, kami menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, kami mengucapkan selamat kepada semua atau ke-22 warga Sidi Baru yang baru diteguhkan hari ini. Selamat berjuang dalam iman, Tuhan menyertai saudara-saudara dalam perjalanan iman tersebut. Warta selanjutnya, pertama, ibadah hari Minggu sore jam 17 akan dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun ke-37 Pelkat PKB. Mohon kehadiran warga jemaat. Kedua, sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2020 sebagai berikut. Jam 10 pagi, ibadah perjamuan kudus khusus bagi warga Sidi Baru dan orang tua, seperti sekarang ini. Jam 17 bagi warga jemaat umumnya. Selanjutnya, presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 12 Juli sampai 18 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, cuti pendeta, Ketua Majelis Jemaat, sesuai peraturan GPIB nomor 10 tentang kepegawaian GPIB, pasal 23 tentang cuti tahunan, maka pendeta Benyamin Lohena PC MTH akan melaksanakan cuti tersebut mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tugas dan tanggung jawab Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera akan dilaksanakan oleh Ketua 1 PHMJ Penatua Charles Van Munster. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui berbagai persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian warta jemaat.
untuk mempersiapkan bunga. Karena itu tiap orang tua untuk tetap duduk dengan catatan ketika anak-anak memberikan tanda terima kasih atas semua yang sudah diberikan. Untuk sementara tahan dulu cepika-cepikinya ya. Nanti anak-anak akan datang ke tiap bapak ibu semua. Tahan cepika-cepikinya karena kita tetap dalam protokol kesehatan. Cukup dengan namaste kata orang bilang. Ini ya. Nah, kami persilakan, saya akan menyebut nama-nama untuk kemudian dibantu oleh tim katekisasi. Yang pertama Saudari Karissa Danelita Situmorang. Saya berharap berdiri ya harusnya ya. Bapak ibunya berdiri dulu. Nah, gitu. Sebagai tanda terima kasih. Kembali ulang lagi ya. Saudara Novelin Seiman Telambanua. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang. Saudara Mateus Ferdinand Lohina Pesi. Aku kenal, tak kunjung menyerah di sore hari. Saudari Dian Novita Sari Dewi. Nan sepi, ibuku bertahu. Saudari Orlin Marcia Dasinta Kese. Aku dengar ada nama ku disebut di Saudara Marcelino Tala. ibuku, namaku disebut. Saudara Marcelo Vinangelo Bikaulima. Ada nama disebut. Saudari Janet Valentami Darmawan. Saudara Timothy Alden Marantika. Saudara Cleopas Yehezkiel Sopakua. Saudara Nikodemus Desta Vindrian. Di waktuku masih kecil,
Saudara Jerome Nathanael Elisa Dien, Aku kenal tak kunjung mengerang. Saudari Marcella Viana Pikau Lima, Nan sepi, ibuku bertalu, sujud berdoa, aku dengar Saudara ada McBrien Ginting Monte Carlo, ku disebut di doa ibuku, nama Saudara Luis Marco Kesaulia, disebut di doa ibuku, dengar ada nama Saudara ku Adriel disebut Spirogratius Patiata, di doa ibuku, nama ku disebut Saudara Rafael Yunus Samson, ibuku, dengar ada nama ku disebut. Saudara Restu Aji Dermawan, Doa Saudara ibuku, Benhard dengar Siegfried Filemon Watimuri, ada nama ku disebut di doa Saudari Hera Puspa Veronica Sihobing, nama ku disebut di Saudara doa Ivan Januar Manalo, ibuku, dengar ada nama Saudara ku Nathaniel Henry Pandi, ada nama ku disebut. terima kasih. Biarlah tanda kasih kalian buat orang tua membuktikan kalian akan tetap setia pada janji kalian. Ya. Pada gerakan pemuda,
kasih untuk pengurus pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB Sejahtera Jakarta. Saudara-saudara, setelah ibadah ini kita semua akan diatur kembali mulai dari foto-foto dan seterusnya, dan keluar pulang secara teratur. Jangan lagi ada kumpul-kumpul. Baik, itu saja. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, kami mengucapkan terima kasih kepada tim katekisasi yang telah membimbing dan mendidik anak-anak ini sehingga mereka boleh melewati masa-masa yang seharusnya mereka sudah diteguhkan di awal April atau di akhir Maret menjelang Paskah, tapi karena situasi mereka harus mengalami penundaan dan baru puji Tuhan hari ini terlaksana. Terima kasih kepada para orang tua yang telah memberi kesempatan buat kami mendidik dan membesarkan iman percaya mereka. Selanjutnya kami menyerahkan kembali kepada para orang tua untuk mengingatkan dan mengawasi dalam mereka memberlakukan janji setia mereka kepada Tuhan Yesus. Dan kepada seluruh sidi baru, selamat. Ya. Tugas kalian belum selesai. Masih lagi diberi kepercayaan. Percayalah, seperti firman Tuhan hari ini, saudara diperkaya karena pengalaman bersama Yesus, mendapatkan pengetahuan yang kaya. Tuhan memberkati saudara. Jemaat Tuhan, kami juga mau mengucapkan terima kasih. Satu lagi, tim pemandu lagu, terima kasih untuk semuanya. Kami undang jemaat untuk berdiri. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah sama-sama kamu dengar. Satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.